Menantu Super. Bab 5831-5840. Bab 5831, tempat yang bagus. Maksudmu, biarkan aku membantunya. Benarkah? Kata lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Bahuang Tiansu menangis dan tersenyum, katakanlah, saudaraku, aku juga terbatas. Kamu tidak bisa membiarkan Han San Qian terus menangkapku, seekor domba, sampai akhir. Dengan metode ini, saya yakin tidak akan lama lagi saya akan benar-benar tertelan. Bahuang Tiansu sangat bermasalah, terlihat jelas ada dua orang sekarang, tapi dari awal sampai akhir, sepertinya Han San Qian tidak pernah memanfaatkan penyapu tua itu. Itu selalu aku, dan aku selalu ditiduri oleh Han San Qian. Orang tua yang menyapu lantai memandangi Bahuang Tiansu yang pahit dan tidak bisa menahan senyum, jangan terlihat seperti kamu menderita kerugian besar. Antara kamu dan aku, kita sudah sangat sebanding. Apakah kamu masih membutuhkan beberapa hal asing? Tentu saja perlu. Saya penggemar uang, kata Bahuang Tiansu dengan sedih. Meski banyak hal, dalam hal identitas dan statusnya, memang sepenuhnya eksternal. Namun hati manusia terkadang seperti ini, Anda mengharapkan sesuatu, atau Anda mendapatkan sesuatu, namun tiba-tiba hal itu menghilang, dan hati Anda selalu kosong. Orang tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut dan tidak banyak berdebat. Lagi pula, sebenarnya, Bahuang Tiansu lah yang diincar oleh Han San Qian, jadi tidak apa-apa baginya untuk mengeluh atau semacamnya. Oke, jangan menjadi seperti wanita yang kesal. Penyapu tua itu tersenyum, sebenarnya, semua milikmu dan aku pada akhirnya adalah milik Han San Qian. Tingkat tertentu. Sekarang giliranmu hampir tiba, kata Bahuang Tiansu. Tukang sapu tua itu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat, nak. Hei, aku sudah lama mengalami pendarahan, ini saatnya melihatmu berdarah lagi. Orang tua penyapu lantai tersenyum pahit dan berkata, jika saya akan berdarah, pasti akan terjadi pendarahan hebat. Namun, saya telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan itu memang hanya untuk hari ini. Sekarang, Han San Qian membutuhkannya hal-hal ini, jadi tentu saja aku tidak perlu merasa segan untuk berpisah dengannya. Bahuang Tiansu terkekeh, saya juga tahu bahwa Anda telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, saya sangat ingin tahu tentang apa yang telah Anda persiapkan. Mari kita diskusikan. Saat Han San Qian masuk, saya akan masuk bersamanya. Bagaimana? Berapa umurmu? Dan kamu masih lucu. Lelaki tua yang menyapu lantai itu mengerutkan kening dan tersenyum. Bahuang Tiansu tersenyum, bukannya aku terlalu main-main, tapi kamu mempersiapkan hal ini dan butuh waktu lama, jadi aku sangat penasaran dengan keberadaan seperti apa itu. Eksistensi macam apa itu? Itu sama saja dan tidak pernah berubah. Apakah ini terlalu sulit? Saya khawatir ini terlalu sulit. Apakah kamu takut kesulitannya terlalu tinggi dan Han San Qian tidak tahan? Tidak, bukan itu masalahnya. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Han San Qian sekarang, pasti tidak ada masalah dengan anak ini. Aku sangat percaya padanya. Aku hanya khawatir kesulitan yang kamu buat terlalu tinggi. Ketika saatnya tiba, Han San Qian tidak akan bisa masuk. Butuh banyak usaha, tetapi ketika dia keluar, meskipun dia telah memanen apa yang kamu berikan padanya, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan musuh. Orang tua penyapu lantai itu tertawa dan berkata, sejujurnya, ini sangat sulit. Saya sendiri sudah mencobanya beberapa kali. Awalnya terlalu mudah, jadi saya terus menyesuaikan tingkat kesulitannya. Pada akhirnya, saya tidak bisa. Ada banyak kesulitan di dalam, dan meskipun ini bukan jalan keluar yang sempit, setidaknya ini mengancam jiwa. Sialan, barang-barangmu sendiri sangat berbahaya bagimu. Jika Han San Qian masuk, bukankah? Kamu terlalu penipu dan tidak perlu. Orang tua yang menyapu lantai terkekeh, jika kamu kehilangan sesuatu, kamu harus mendapatkan sesuatu. Meskipun itu memang akan membawa pukulan telak bagi Han San Qian, begitu dia memiliki kemampuan untuk mengatasinya, apa yang akan dia dapatkan pasti akan lebih tinggi daripada apa yang dia bayar. Jangan khawatir, itu harta yang kuberikan padanya, bagaimana bisa merugikannya. Omong-omong, lelaki tua yang menyapu lantai menunjukkan cahaya licik di matanya. Bab 5832 hadiah untuk Han San Qian. Namun, ada satu pertanyaan terakhir, kata Bahuang Tiansu sambil tersenyum. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum tipis dan berkata, kamu ingin mengatakan bagaimana cara menyerahkan barang-barang yang aku siapkan kepada Han San Qian, kan? Bahuang Tiansu tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, itu benar.
Han Sanqian sangat cerdas, dan sekilas dia bisa mengetahui jika penampilan banyak hal saja tidak cukup. Meskipun anak laki-laki ini memiliki prinsipnya sendiri dalam banyak hal, yang aku khawatirkan bukanlah dia menolak menerima pengaturanmu, tapi anak ini juga kamu pintar. Jika kamu memperhatikan sesuatu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun saat itu. Lalu, kekhawatiran yang kamu persiapkan untuknya, dan beberapa hasil yang ingin kamu capai, sebenarnya memiliki sedikit arti. Dengan kata lain, efeknya setidaknya berkurang setengahnya. Ford. La mendengar kata-kata dari buku surgawi 8 kehancuran, lelaki tua penyapu itu tersenyum sedikit dan berkata, mustahil aku belum mempertimbangkan apa yang kamu khawatirkan. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Dia punya rencana cerdasnya sendiri. Bahuang Tiansu melihat ekspresi percaya diri dari tukang sapu tua itu dan tersenyum lembut. Kalau begitu, ayo bantu Han Sanqian melewatinya. Kesulitannya dulu. Penyapu tua itu tersenyum lembut, tidak masalah. Segera setelah kedua orang itu selesai berbicara, detik berikutnya, cahaya putih melintas di langit. Detik berikutnya, energi sebenarnya yang perlahan diserap oleh batu ilahi 3005 elemen Han tiba-tiba berakselerasi, gila terbang menuju Han Sanqian. Dalam sekejap, batu ilahi 5 elemen sepertinya dipenuhi dengan kekuatan, dan warnanya tiba-tiba semakin dalam satu tingkat. Setelah itu, kekuatan warna yang sangat kuat diberikan kepada Han Sanqian, menyebabkan tubuh Han Sanqian tiba-tiba menjadi bersinar. Awalnya, energi iblis di tubuh Han Sanqian menunjukkan kemenangan yang luar biasa, tetapi saat ini terjadi, segalanya mulai berubah. Meski kekuatan di tubuh Han Sanqian masih belum besar, meski hanya tersisa sedikit, ia sangat stabil dan perlahan menempati basis kecilnya sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Waktu berlalu, terasa cepat namun tidak cepat, terasa lambat namun tidak lambat. Dalam keadaan seperti itu, Han Sanqian melakukan latihan yang panjang. Pada saat yang sama, Su Yingxia di dunia kitab surga juga sibuk dengan urusannya sendiri. Kita semakin dekat ke kota Burning Bone. Mungkin kita akan tiba hari itu, Su Yingxia menghela nafas panjang. Meskipun dia telah berusaha keras untuk melepaskan dendamnya dan bergaul dengan Han Sanqian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Han Sanqian tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Namun, Su Yingxia juga tahu betul bahwa beberapa hal menghilang begitu saja jika dia tidak memikirkannya. Itu selalu ada di sana. Pada saat itu, Su Yingxia tahu bahwa dia dan Han Sanqian mungkin. Saudari Yingxia, Xiao Tao berjalan keluar. Saat ini, kulit Xiao Tao jelas jauh lebih cerah. Mendengar suara Xiao Tao, Su Yingxia kembali sadar dan tersenyum lembut. Xiao Tao, apakah kamu sudah selesai? Ya, meskipun Su Yingxia tidak mengatakan apapun kepada Han Sanqian bahkan mungkin berpikir bahwa pilihan pertama Su Yingxia adalah untuk menemukan Xiao Tao pelajari tentang Pangu Aks sesegera mungkin. Tapi kali ini, Han Sanqian mungkin salah menebak. Kunjungan Su Yingxia ke Xiao Tao sebenarnya bukan tentang kapak Pangu. Dia ada di sana untuk memberikan landasan bagi Xiao Tao dan membantu Xiao Tao menyelesaikan peningkatan dalam kultivasinya. Pertama, setelah melalui kejadian di toko terkenal, Su Yingxia menemukan bahwa Xiao Tao tanpa kultivasi apapun tidak bisa dikatakan menjadi beban, tapi setidaknya dia akan benar-benar menempatkan Xiao Tao dalam situasi yang sangat sulit. Jika pertarungan berlangsung lebih lama, tubuh Xiao Tao mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpa musuh mengambil tindakan. Berkali-kali Su Yingxia dapat melihat dengan jelas bahwa kulit Xiao Tao tidak bagus, dan napasnya menjadi sangat cepat. Namun, Xiao Tao sangat peka dan terus bertahan dalam situasi itu. Dengan temperamen Xiao Tao, sebenarnya tidak mungkin dia bisa tidur dalam waktu yang relatif lama di lingkungan tersebut. Dia tidur karena tubuhnya hampir mencapai batas tertentu. Jika Anda tidak berusaha membuat diri Anda terlihat normal dengan cara ini, reaksinya jelas berlebihan. Kemudian, hal itu pasti akan membuat Su Yingxia dan Han Sanqian khawatir, jadi dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Namun, mereka semua adalah wanita, jadi bagaimana mungkin Su Yingxia tidak menyadarinya? Tentu yang terpenting adalah poin kedua. Bab 5833 Persik. Itulah masa depan Xiao Tao. Meskipun penampilan dan kepribadian Xiao Tao adalah tipe gadis yang lembut dan lembut, orang-orang mau tidak mau ingin merawatnya dengan baik, berteriak di mulut karena takut meleleh, memegangnya di tangan karena takut patah, tetapi di situasi seperti ini di tempat yang sangat jahat, seringkali terdapat keberadaan yang melipat gandakan risikonya. Siapapun dapat menyerang Xiao Tao dan menggunakannya untuk mengancam Han Sanqian. Bagaimana perasaanmu? Su Yingxia bertanya.
Xiao Tao merasakan tubuhnya sedikit. Sebenarnya cukup sulit baginya untuk berlatih. Hari ini, Su Yingxia hampir membantunya secara langsung menembus semua meridiannya dengan energi Su Yingxia sendiri. Bagi orang awam sama saja dengan seseorang yang memberikan landasan bagi dirinya sendiri, tidak berlebihan jika dikatakan bisa langsung berlatih. Foto. Tetapi, di sini, di Xiao Tao, kemajuan yang lambat sungguh menakutkan. Pada saat ini, Xiao Tao hanya bisa merasakan sedikit aliran energi yang menyebalkan. Aku bisa merasakan beberapa hal, tapi sangat sedikit. Xiao Tao menjawab dengan jujur. Pada titik ini, Xiao Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Sebenarnya, Sister Yingxia, kamu tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk Xiao Tao. Sebelumnya, ketika saya berada di Sekte Void, alasan mengapa saya ditugaskan di dapur sebenarnya karena Xiao Tao tidak memiliki potensi budidaya. Poin ini telah diuji oleh Sekte Void sebelumnya. Tentu saja, Su Yingxia sangat menyukai hal ini. Jelas, Xiao Tao tidak perlu mengatakan bahwa Sekte Void telah mengujinya untuknya. Dari sudut pandang normal, jika seorang wanita memiliki sekte tetapi tingkat kultivasinya saat ini, maka pada dasarnya kita bisa tebak detail spesifik tubuhnya. Apa yang terjadi? Tentu saja aku tahu, tapi, Xiao Tao, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin mengikuti kakakmu San Qian? Mendengar ini, Xiao Tao mengangguk seperti orang bodoh, ya, tentu saja. Jika Han San Qian tidak menyukainya, Xiao Tao bersedia tinggal bersama Han San Qian secara diam-diam selama sisa hidupnya. Bagi Xiao Tao, Han San Qian adalah orang favoritnya, orang yang dia percayai dan paling dekat dengannya. Tapi dia sepertinya menyadari bahwa reaksinya terlalu kuat, dan Su Yingxia masih ada di dalam dirinya di depannya. Xiao Tao tiba-tiba menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Maaf, Saudari Yingxia, maksudku, aku bersedia tinggal bersamamu dan Saudara San Qian. Dengan permintaan maaf seperti itu, jelas sekali apa yang dilakukan Xiao Tao. Ingin memberitahu Su Yingxia adalah peran dan posisi saya jelas bukan untuk bersaing dengan Su Yingxia demi Han San Qian, tetapi untuk hidup dengan cara yang dapat diterima Su Yingxia, atau dengan kata lain, tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Su Yingxia. Su Yingxia tersenyum lembut dan tidak ingin memikirkan masalah ini. Dia berkata, karena kamu ingin tinggal, aku akan bertanya padamu. Kamu juga tahu situasi saudara San Qianmu. Di sampingnya, bahaya selalu bersamaku. Jadi, jika Anda selalu menjadi orang biasa, apa arti keberadaan Anda? Apakah Anda ingin dia menjaga Anda kapan saja? Atau apakah Anda masih membutuhkannya untuk menyetujui potensi apapun yang mungkin dimiliki musuh memberimu untuk menyelamatkanmu kapan saja? Kondisi. Kepala Xiao Tao menunduk dan dia sangat kecewa. Kata-kata Su Yingxia mungkin tidak terdengar bagus, tapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Su Yingxia tidak salah sama sekali. Dia sendiri adalah beban yang sangat besar dan hanya bisa menyeret orang lain ke bawah. Sama seperti tokoh terkenal kali ini, dia tidak hanya menahan Han San Qian, tapi juga menahan Su Yingxia. Jika Su Yingxia dan Han San Qian tidak menjaga diri mereka sendiri kali ini, dengan budidaya suami dan istri mereka, akan mudah untuk melarikan diri, daripada terjebak di dalam terowongan. Setidaknya, bagi Xiao Tao, inilah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Maaf, Sister Yingxia, kamu adalah sampah Xiao Tao, Xiao Tao. Xiao Tao mengatakan ini, meskipun sulit untuk mengatakannya, dia masih mengertakkan giginya dengan kuat dan memutuskan, di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengikuti saudara San Qian dan saudari Yingxia. Su Yingxia tersenyum lembut, dan dia tahu bahwa Xiao Tao pasti akan memberikan jawaban ini. Saat kontak semakin dalam, Su Yingxia secara bertahap memahami Xiao Tao dengan lebih baik. Namun, kenyataannya, jawaban-jawaban ini bukanlah yang diinginkan Su Yingxia. Su Yingxia mengatakan hal ini kepada Xiao Tao hari ini dan melakukan hal ini, sebenarnya dia memiliki pengaturan dan pertimbangannya sendiri. Xiao Tao, kamu salah paham. Izinkan aku bertanya padamu, oke. Bab 5834, Ubah Xiao Tao. Xiao Tao mengangkat kepalanya dan menatap Su Yingxia dengan penuh semangat. Saudari Yingxia, tolong tanyakan. Menurut pemahamanmu tadi, maksudmu adalah menjauhi kakakmu San Qian sebisa mungkin. Jadi, yang ingin aku tanyakan adalah, apakah kakakmu San Qian pernah bertemu? Apa yang harus aku lakukan jika ada bahaya? Apakah kamu ingin mengabaikannya dan tidak bertanya? Xiao Tao tertegun. Dari sudut pandangnya sendiri, jika Han San Qian menghadapi bahaya, tentu saja dia akan bergegas untuk membantu tanpa ragu-ragu. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hatinya. Namun,
terkadang ada perbedaan besar antara apa yang kita pikirkan dan kenyataan. Kenyataannya, dia hanyalah seorang pemula. Belum lagi membantu Han Sanqian, dia tidak bisa menahan diri. Dia sudah menjadi Amitabha. ODTW, lah. Bahkan, izinkan saya masuk lebih dalam, jika Anda tiba-tiba mengetahui lebih banyak tentang Pangu Aks saat ini, dan dengan pemahaman Anda saat ini, kemungkinan besar Anda dapat membantu Han Sanqian. Namun, karena ketidakhadiran Anda, saudaramu Sanqian dengan sedih mati di tangan musuh, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Su Yingxia langsung menembus jauh ke dalam hati Xiao Tao. Xiao Tao sendiri tidak tahan mendengar hal tak terduga terjadi pada Han Sanqian. Meskipun dia tahu betul bahwa apa yang Su Yingxia bicarakan sekarang adalah situasi hipotetis, dia tidak bisa menahan reaksi bawah sadar tubuh dan otaknya. Saudari Yingxia, jadi, melarikan diri bukanlah solusimu. Yang harus kamu pilih adalah memperkuat dirimu sendiri dan menghadapi masalah ini. Ini solusinya, bukan? Xiao Tao berpikir sejenak dan mengangguk. Kamu tahu, jadi, apakah ini alasan mengapa saudari Yingxia tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak energi untuk membantu Xiao Tao membangun fondasi? Sebenarnya Xiao Tao juga ingin, tetapi kondisi fisik Xiao Tao memang terlalu boros. Aku tidak membiarkanmu, saudari Yingxia, melakukan ini sama sekali. Kamu yang membayarnya. Xiao Tao juga sangat kesal karena dia begitu tidak berguna. Su Yingxia tersenyum lembut, setelah Tuhan membukakan pintu bagi seseorang, dia pasti akan membukakan jendela untuk orang itu. Tidak semua orang bisa begitu sempurna. Sama seperti Anda, identitas Anda sendiri cukup istimewa, maka dalam hal ini, kamu sudah mempunyai status yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dalam hal ini Anda hanya tidak berkultivasi dan sulit untuk berlatih. Menurut saya bukan Anda jahat, hanya manusia saja yang tidak sempurna. Kata-kata Su Yingxia jelas mencerahkan. Dia ingin menarik Xiao Tao keluar dari rasa rendah diri. Segala sesuatunya sulit pada awalnya. Jangan berkecil hati dalam hal apapun. Faktanya, yang saya pikirkan adalah suatu hari nanti, tingkat kultivasi Anda akan meningkat, dan ketika saudara Anda Sanqian membutuhkan Anda dapat membantunya secara langsung melawan musuh. Kalian bergandengan tangan satu sama lain untuk maju dan mundur bersama. Jika memang tidak ada cara untuk mundur, dengan status istimewa Anda sebagai penerus Pangu, Anda dapat memiliki pemahaman dan cara berbeda dalam menggunakan kapak Pangu. Pada saat itu, dengan keunggulan Pangu Aks, dekadensi akan pulih sepenuhnya. Pasangan dewa dan abadi, itu saja. Ketika Xiao Tao mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar. Jika dia bisa seperti ini bersama kakak Sanqian, Xiao Tao mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Menyadari untuk mengatasi pemikirannya yang salah ini, ada beberapa hal yang bisa dia pikirkan sendiri, tapi dia hanya bisa memikirkannya. Menghadapi kebaikan Su Yingxia dan Su Yingxia padanya, Xiao Tao tahu betul bahwa dia tidak bisa melampaui batas. Saudari Yingxia, keinginan terbesar Xiao Tao adalah dia dapat membantu saudara Sanqian. Adapun hal-hal lain, Xiao Tao tidak berani memikirkannya, dan dia tidak akan memikirkannya. Su Yingxia tersenyum. Semakin dia berhubungan dengan Xiao Tao, semakin dia menyukai gadis ini. Dia sederhana, baik hati, dan memiliki prinsip serta ketekunannya sendiri. Gadis bodoh, kamu tidak perlu terlalu menghormatiku. Saya tahu, karena keberadaan saya, oleh karena itu, Anda tidak akan memikirkan apapun tentang saudara Sanqian Anda. Tetapi bagaimana jika suatu saat saya tidak ada lagi di sini? Kamu tidak di sini. Mendengar ini, Xiao Tao terkejut. Saudari Yingxia, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak ingin meninggalkan saudara Sanqian, kan? Tidak, kakak Sanqian sangat menyukaimu. Xiao Tao tahu sejak dia berada di Sekte Void bahwa jika kamu tidak ada lagi, kakak Sanqian pasti akan menjadi gila. Bab 5835, 3000 keberhasilan. Ketika Su Yingxia mendengar ini, hatinya terasa sedikit masam. Tentu saja Han Sanqian sangat jelas tentang perasaannya. Namun, terkadang takdir selalu mempermainkan manusia. Namun, dia tidak ingin Xiao Tao melihatnya, jadi dia tersenyum dan berkata, aku memberitahumu bagaimana jika suatu hari, Sister Yingxia benar-benar pergi, maka pasti ada seseorang selain saudaramu Sanqian. Dan kamu kebetulan saja. Apakah itu orangnya? Xiao Tao yang sederhana memiliki cara berpikirnya sendiri dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bahkan jika saatnya tiba, Xiao Tao akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara Sanqian, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya.
Ada pemikiran tentang saudara San Qian. Saya akan selalu menunggu saudari Yingxia kembali. Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya sedikit. Xiao Tao, anak ini, terkadang begitu polos hingga membuat orang merasa tertekan, dan terkadang dia begitu polos hingga membuat orang merasa tidak bisa berkata-kata. VOTW. Lah. Lalu bagaimana jika aku tidak pernah kembali? Aku tidak pernah kembali. Bagaimana mungkin saudari Yingxia tidak pernah kembali? Xiao Tao, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Aku mungkin pergi karena penyakit. Setelah kita mati, kan, kita tidak bisa dan tidak selalu bisa mengendalikan masa depan. Bukan. Pada saat itu, kita perlu membuat rencana terlebih dahulu. Apakah menurutmu ini benar? Xiao Tao jelas Su Yingxia sedikit bingung dengan apa yang dia katakan, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menjawab atau menjawab panggilan tersebut. Melihat Xiao Tao tidak berkata apa-apa, Su Yingxia langsung memukul saat setrika masih panas. Bagaimana jika, maksudku bagaimana jika saatnya tiba, dan saudaramu San Qian membutuhkan seseorang yang dapat kupercaya untuk menjaganya dan menemaninya. Kamu adalah orang yang paling cocok. Orang itu, setidaknya dari sudut pandangku, memang begitu. Aku harap kamu bisa menjaganya dalam hidup. Dalam hal ini, aku sangat percaya pada karaktermu, tapi pada bisnis, saya juga berharap Anda dapat menjaganya. Bantu dia. Adikmu San Qian akan menjadi raja. Dia membutuhkan istri yang baik dan seseorang yang dapat membantunya berbagi urusan dunia. Wanita. Jadi, itu sebabnya saya mengajarimu latihan hari ini. Begitu. Su Yingxia selesai berbicara, Xiao Tao, yang telah mengobrol begitu lama, sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu yang salah. Dia buru-buru menatap Su Yingxia dan berkata, Saudari Yingxia, kamu. Ada yang salah dengan kau hari ini. Aku selalu merasa kamu sedang menjelaskan beberapa hal di balik layar kepada Xiao Tao. Kamu tidak benar-benar ingin meninggalkan kakak San Qian, kan? Juga, kamu tidak terluka parah, kan? Jangan seperti ini. Jika kamu terluka, pergilah dan beritahu saudara San Qian. Saudara San Qian sangat cakap sehingga dia pasti bisa memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Su Yingxia sempat bereaksi, Xiao Tao langsung menarik Su Yingxia dan berjalan keluar. Su Yingxia buru-buru melepaskan diri dari Xiao Tao. Jika hal ini diungkapkan kepada Han San Qian, mengingat karakter dan kewaspadaan Han San Qian, dia pasti akan menebak banyak hal sekaligus. Xiao Tao, kamu terlalu banyak berpikir. Kakakku hanya berasumsi denganmu. Intinya bukan apakah kakakku akan meninggalkan 3.000 saudara laki-lakimu, tapi apa yang harus kamu lakukan. Jika adikmu tidak ada di sini, aku bisa membantu 3.000 saudaramu. Tahukah kamu? Bagaimanapun juga, Xiao Tao masih polos. Setelah beberapa patah kata dari Su Yingxia, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas ritmenya. Oh, aku mengerti, saudari Yingxia, Xiao Tao lah yang terlalu impulsif sekarang. Su Yingxia tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak masalah. Tidak apa-apa bagi kita untuk membicarakannya sekarang. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata ini kepada saudaramu San Qian, atau bahkan menyebut satu kata. Kamu juga tahu betapa kakak San Qianmu sangat peduli padaku. Akan sangat buruk jika aku membuatnya terlalu banyak berpikir. Xiao Tao mengerti, jangan khawatir, saudari Yingxia. Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda masih percaya diri untuk terus berlatih bersama saya? Tentu saja. Jika saudari Yingxia tidak menyukai Xiao Tao, maka Xiao Tao pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk belajar dengan giat. Kalau begitu ayo lanjutkan. Su Yingxia berkata sambil tersenyum. Bab 5836, Jalur Pertumbuhan Xiao Tao. Setelah menenangkan suasana hati Xiao Tao, Su Yingxia kemudian melakukan pelatihan campuran baru untuk Xiao Tao. Subjek pelatihan ini kelihatannya sederhana, namun sebenarnya prosesnya sangat rumit, karena Anda harus memperhitungkan situasi dasar Xiao Tao. Sulit sekali baginya untuk membangun fondasi, sehingga pada awalnya sudah ditakdirkan banyak hal yang tidak bisa dikembangkan sepenuhnya dengan cara konvensional. Seringkali Su Yingxia membutuhkan cara bermain yang berbeda, yaitu mendapatkan separuh hasil dengan separuh usaha, sehingga meridian Xiao Tao dapat dipilah dan ditembus sendiri, dan aktivasi sementara yang efektif namun berumur pendek dapat dilakukan. Dicapai. Setelah itu, atas dasar ini, pengecoran paksa ramuan dalam akan dilakukan. Dari sudut pandang tertentu, operasi Su Yingxia sebenarnya sangat bodoh,
karena dia memaksakan dirinya sepenuhnya menggunakan energinya sendiri untuk membuka meridian Xiao Tao. Secara konvensional, tidak ada seorang pun yang benar-benar melakukan hal ini. Bodoh sekali melakukan hal ini, Anda akan membayar banyak, namun akibatnya, imbalan yang Anda peroleh sebenarnya kurang dari 1/10 dari apa yang Anda bayarkan, atau bahkan kurang. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak orang yang bersedia melakukan hal ini? Foto. Saya percaya tidak ada seorang pun yang menginginkan hal ini. Tapi Su Yingxia melakukan ini. Tentu saja, Xiao Tao tidak tahu banyak hal di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa Su Yingxia telah membayar banyak untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak berharap jumlahnya sebanyak itu. Dia bahkan tidak tahu seberapa besar harapan Su Yingxia padanya. Terus terang, jika Han Nian adalah harta karun yang ditinggalkan Su Yingxia untuk Han Sanqian, maka Xiao Tao adalah pengganti 3.000 harta karun Su Yingxia yang tersisa untuk Han. Orang yang bisa menggantikanmu dalam segala hal, entah itu hidup, makanan, atau tidur bersamamu. Memiliki seseorang seperti Xiao Tao yang merawat Han Sanqian mungkin merupakan salah satu hal paling meyakinkan bagi Su Yingxia di dunia. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum saya menyadarinya, 1 hari 1 malam dalam buku 8 kehancuran telah berlalu. Faktanya, Su Yingxia bisa dikatakan sebagai ahli papan atas, meskipun kultivasi batinnya telah meluas setelah pertempuran di toko terkenal, namun hampir sama. Namun dalam perjalanan kembali ke kota Yetian, setelah beberapa hari istirahat, Su Yingxia juga pulih. Dia mendapatkan kembali banyak napas. Namun dalam menghadapi subsidi gila-gilaan untuk Xiao Tao, Su Yingxia sekali lagi benar-benar tersisih. Wajahnya pucat dan lemah. Masuk akal jika pengorbanan sebesar itu akan menghasilkan pertumbuhan yang baik bagi Xiao Tao, setidaknya dari sudut pandang normal, tetapi kenyataannya sangat kejam. Xiao Tao tidak hanya tidak tumbuh sama sekali, dia bahkan tidak banyak berubah dibandingkan siang hari ini. Kalau saya harus bilang ada, bukan berarti tidak ada, tapi ukurannya sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Su Yingxia bahkan merasa malu menilai pertumbuhan dasar Xiao Tao berdasarkan tingkat kultivasi apapun, karena peningkatannya sungguh menyedihkan. Ibarat membandingkan 1 dengan 100, kalau kenaikannya tidak sampai 0,1, apa maksudnya level berapa? Bagi Su Yingxia, itu tidak ada artinya sama sekali. Saudari Yingxia, apakah saya sungguh sia-sia? Saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap kultivasi saya sama sekali. Meskipun Xiao Tao bukan seorang Tao, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang tubuhnya, dia sebenarnya memiliki samar-samar Anda bisa menebak kondisi dasar tubuhnya sendiri. Faktanya, situasi mendasar ini sangat pesimistis, hampir tidak ada perubahan besar. Su Yingxia memaksakan senyum, bukankah kita sudah mengatakannya sebelumnya, semuanya sulit pada awalnya. Anda memiliki status yang sangat istimewa. Anda adalah keturunan klan Pangu. Oleh karena itu, tentu saja Anda tidak dapat diukur oleh orang biasa. Standar. Di bumi, di atas, kita memiliki sesuatu yang disebut kotak Pandora. Jika Anda tidak membukanya, itu hanya kotak yang sangat biasa, tetapi begitu Anda membukanya, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan banyak keuntungan yang tidak terduga. Xiao Tao tidak menjawab. Dia tahu bahwa Su Yingxia sedang menghibur dirinya sendiri, tetapi dia juga harus mengakui bahwa kata-kata Su Yingxia sebenarnya masuk akal. Tidak peduli apa, setidaknya untuk saat ini, Xiao Tao masih punya ide ke depan. Menunggu milikmu sendiri. Hal ini mencegah Xiao Tao kehilangan kepercayaan diri sepenuhnya. Xiao Tao, ada caranya. Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin, metode ini akan sangat meningkatkan kultivasimu. Kakak, cara apa? Bab 5837, Tukar Kehidupan. Kami bertukar basis budidaya satu sama lain. Bertukar basis budidaya, apa artinya ini? Xiao Tao bertanya dengan bingung. Saya pernah membacanya di sebuah buku. Pada dasarnya diceritakan bahwa ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang tidak mau menerima murid karena takut apa yang telah dipelajarinya selama puluhan atau ratusan tahun akan terjadi. Jadilah seperti ini. Dia dimanfaatkan oleh muridnya. Jadi, dia selalu menolak menerima murid manapun. Namun, waktu akan berlalu, orang akan menjadi tua, dan perlahan, master ini juga akan mencapai final tahap kehidupannya. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak dari pemikiran aslinya sebenarnya sangat menyedihkan dan konyol. Juga karena dia khawatir akan hal ini, jadi jika kamu tidak mengajari murid-muridmu, kamu kehilangan banyak hal. Misalnya, tidak ada seorang pun yang belajar apapun darinya saat ini. Begitu dia mencapai tahap akhir dalam hidupnya,
Itu sebenarnya berarti bahwa semua yang dia pelajari hanyalah hal-hal yang dia banggakan, prestasi yang dia banggakan, akan hilang seperti tubuhnya ketika dia dikuburkan, dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Pada saat itu, dia sebenarnya merasa lebih menyesal. Setidaknya, dia mengajari muridnya, barang-barangnya masih bisa diwariskan. Setidaknya, murid dan murid masa depan bisa menghormatinya dan memanggilnya Tuan. Setidaknya, barang-barangnya bisa diwariskan ke generasi mendatang. Tapi setelah mencapai titik ini, Xiao Tao mengangguk dan mendengarkan dengan cermat kata-kata Su Yingxia selanjutnya. Dia menyesalinya, jadi dia harus buru-buru mencari penerus yang cocok setelah berubah pikiran. Mungkin karena waktu terlalu mendesak, atau mungkin tindakannya sebelumnya yang membuat marah Tuhan. Singkatnya, dia tahap terakhir dalam mencari muridnya sangat tidak memuaskan. Tepat ketika dia akan menyerah sepenuhnya, Tuhan sepertinya ingin menyiksanya lagi. Dia menemukan seorang murid yang karakter dan pandangannya sangat cocok untuknya. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa murid ini sebenarnya sama sekali tidak cocok untuk berlatih Taoisme. Setelah mendengar ini, Xiao Tao mendengarkan lebih serius karena dia ingin tahu di mana orang yang sangat mirip dengannya ini tiba. Apa hasil akhirnya? BR lebih besar dari oleh karena itu, rasa substitusi Xiao Tao sangat kuat. Saudari Yingxia, apa yang terjadi pada murid ini pada akhirnya? Apakah kamu ingin tahu? Melihat ketertarikannya, Su Yingxia tidak bisa menahan tawa. Xiao Tao mengangguk seperti orang bodoh. Identitas pihak lain sangat mirip dengannya, jadi tentu saja dia sangat tertarik untuk mengetahuinya. Su Yingxia tersenyum dan berkata, pada akhirnya, murid ini mengambil alih jubah gurunya dan meneruskan keterampilan gurunya untuk menjadi sekte yang hebat. Lalu bagaimana dia melakukannya? Apakah kamu sudah belajar keras dengan gurumu? Xiao Tao mau tidak mau bertanya dengan lebih terkejut. Su Yingxia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu salah menebak. Ah, bagaimana dia mempraktikkannya? Su Yingxia tersenyum lembut, tebak lagi. Jelas, pertanyaan ini benar-benar melampaui pengetahuan Xiao Tao. Baginya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Waktu sangat sempit, dan orang lain tidak memiliki bakat seperti saya, jadi dengan asumsi saya adalah orang tersebut, apa yang harus saya lakukan? Xiao Tao memikirkannya berulang kali, tapi dia masih belum mendapat jawaban. Oleh karena itu, dia hanya bisa fokus pada Su Yingxia, berharap dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Su Yingxia tersenyum lembut, kadang-kadang, orang sering mengatakan bahwa kesuksesan tidak ada habisnya. Saya yakin Anda harus sangat jelas tentang kalimat ini. Xiao Tao mengangguk, ya, jadi cara terbaik kami adalah tetap membumi. Selangkah demi selangkah, mungkinkah orang itu menyerahkan keahliannya kepada muridnya, dan muridnya tidak pernah menyerah dan mempelajarinya sedikit demi sedikit? Su Yingxia tersenyum masam dan menyentuh Xiao Tao. Kepala, kamu salah. Atau masuk dengan kata lain, orang yang memberitahumu hal ini hanya ingin kamu berpikir begitu. Sepertinya, ada orang yang bisa mencapai kesuksesan dengan mudah, tapi mereka tetap akan memberitahumu bahwa kesuksesan itu jalannya tidak mudah. Setidaknya, inilah yang kebanyakan orang katakan. Orang-orang berpikir. Mendengar ini, Xiao Tao menjadi semakin bingung, saudari Yingxia, ini. Apa maksudnya ini? Bab 5838 Fabel Cerita. Su Yingxia tersenyum dan berkata, alasan mengapa orang-orang sukses menjadi sukses adalah karena mereka minoritas. Jika semua orang berhasil, apakah masih disebut sukses? Itu tidak disebut sukses, itu disebut menghilang dari keramaian. Ini seperti, mereka yang mencapai puncak tidak akan pernah mereka semua adalah minoritas. Jika setiap orang mencapai puncak suatu hari nanti, maka populasi yang besar akan meratakan puncak yang tajam. Di sana, pada akhirnya akan menjadi lereng gunung yang utuh. Oleh karena itu, orang-orang sukses akan memberitahu orang-orang di bawah bahwa itu tidak semudah yang Anda bayangkan, dan mungkin tidak semudah itu untuk mendakinya. Hal ini memang ada benarnya, dan mungkin saja ia memang mencapai prestasinya saat ini dengan cara yang sangat langka dan terpuji. Namun jika Anda mengecualikan kelompok orang ini, dan hanya menggunakan analogi mereka yang mudah sukses, kebanyakan dari mereka akan memberitahu Anda bahwa kesuksesan mereka sangat sulit. Faktanya, banyak orang mungkin mengambil jalan pintas, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. VODTW L. Sebagian karena pertimbangan di atas, tapi juga karena dia tidak mau dipandang remeh dan menganggap itu hanya keberuntungan belaka. Anda jelas tahu bahwa orang itu mendapatkan posisi itu karena keberuntungan,
Tetapi jika Anda memberitahu dia di depannya, dia akan selalu memberitahu Anda dengan nada meremehkan bahwa saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ada jalan pintas menuju kesuksesan. Su Yingxia tersenyum lembut, lalu menepuk bahu Xiao Tao. Alasan mengapa orang itu berhasil menyelesaikan penyesalannya pada akhirnya adalah karena dia tidak menggunakan metode lain. Metode paling sederhana adalah apa? Yang disebut pertukaran budidaya. Apa itu pertukaran budidaya? Xiao Tao bertanya dengan sangat aneh. Su Yingxia tersenyum lembut dan berkata, apa yang disebut pertukaran kultivasi sebenarnya sangat sederhana. Artinya, saya akan menanamkan semua kultivasi saya sendiri ke dalam tubuh Anda. Dengan cara ini, bahkan jika Anda adalah sepotong kayu yang tidak dapat mengolahnya, kamu masih bisa itu akan langsung diisi dengan energi sejati lawan yang kuat, dan itu akan berakar dan bertunas. Dengan kata lain, orang sepertimu, yang sangat sulit untuk dikultivasi, meridiannya akan dipatahkan secara paksa begitu dia dipenuhi dengan sejumlah besar energi sejati. Pada saat itu, kamu bisa berlatih. Itu saja. Tampaknya sulit untuk menimba air dari keranjang bambu, namun jika air Anda terus menetes di atasnya, tak henti-hentinya dan merembes semakin cepat dan semakin besar, maka lambat laun keranjang bambu tersebut akan terkuras secara perlahan. Dan jika keranjang bambu dapat menampung air sepanjang waktu, maka keranjang tersebut juga merupakan wadah, dan kemudian masuk ke dalam tao. Setelah itu stabilkan sesuai cara mental, walaupun tetap akan kehilangan banyak tenaga, bagaimanapun juga, setidaknya seperti memperbaiki keranjang bambu setelahnya, akan diperbaiki seluruhnya sebelum airnya bocor. Mulai sekarang, selama kamu berlatih dengan serius dan memperbaiki kekuranganmu dengan tekun, secara alami kamu akan meningkatkan dirimu secara perlahan dan terus-menerus di masa depan. Murid itu meningkatkan dirinya secara perlahan dengan cara ini. Xiao Tao akhirnya mengerti dan mengangguk. Dia akhirnya mengerti maksudnya. Kakak, apa maksudmu? Kamu ingin bertukar kultivasi denganku? Xiao Tao bertanya. Su Yingxia mengangguk, tepat sekali, hanya dengan melakukan ini saya dapat benar-benar membantu Anda membuka meridian di tubuh Anda, dan juga dapat meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Di masa depan, jika Anda berlatih dengan baik, pada akhirnya Anda akan mampu. Hingga suatu hari nanti kamu bisa mencapai levelku, atau bahkan melampauiku. Kalau begitu, tidakkah kamu bisa membantu saudaramu San Qian? Mendengar ini, Xiao Tao mengangguk tanpa sadar, karena dia sangat ingin membantu Han San Qian. Namun, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan sangat cepat, karena ada satu pertanyaan yang sebenarnya paling mengkhawatirkannya. Saudari Yingxia, jika tingkat kultivasi ditukar, meskipun saya bisa berlatih, tapi apa yang akan terjadi padamu? Tidak peduli betapa polosnya dia, Xiao Tao sebenarnya bisa memahami arti pertukaran. Artinya, dia bisa mendapatkan kultivasi Su Yingxia, dan Su Yingxia jelas akan bernasib sama dengannya. Melihat mata Xiao Tao yang berapi-api, Su Yingxia sebenarnya tidak panik. Dia sudah menduga reaksi Xiao Tao, saudari Yingxia akan menjadi seperti kamu, tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Karena kamu juga tahu bahwa bakatku jauh lebih tinggi daripada bakatmu, selama aku berlatih sedikit, itu akan baik-baik saja. Bagaimana menurutmu? Bab 5839, ditipu. Xiao Tao mengangguk, ini memang benar. Bagaimanapun, Xiao Tao tahu betul bahwa dibandingkan dengan Su Yingxia, tingkat kultivasinya jauh tertinggal, dan kesenjangan dalam bakat alaminya juga sangat besar. Jadi, jika Su Yingxia adalah orang biasa, saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa berlatih lebih cepat dari dirinya. Namun, tidak lama kemudian, Xiao Tao tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Meski secara logika, tidak ada yang salah dengan perkataan Su Yingxia, ada satu fakta yang sepertinya diabaikan secara serius. Itu sebabnya Su Yingxia melakukan ini. Saudari Yingxia, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari Xiao Tao? Xiao Tao memandang Su Yingxia dengan waspada, jelas, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu dapat membantuku dan kemudian perlahan pulih melalui latihan. Secara teori, tidak ada masalah. Ya, tetapi perang akan datang kapan saja. Dengan menggunakan cara ini, Anda tidak membantu saudara San Qian, tetapi melemahkan saudara San Qian ke arah yang berlawanan. Dalam keadaan yang sama, pada akhirnya, itu hanyalah fondasi saat ini. Jika kamu melemahkan Su Yingxia dan kemudian memupuk diri yang buruk, kekuatanmu akan rusak. Lalu, apa gunanya melakukan ini? Tetapi ini adalah saat ketika saudara San Qian kekurangan orang dan kekuatan. Han San Qian sedang mencari untuk orang-orang dimanapun.
Meskipun Han Sanqian dan Su Yingxia tidak pernah menunjukkan semangat ini di depan mereka, dalam perjalanan pulang, Han Sanqian Xiao Tao tidak tuli, jadi tentu saja dia bisa mendengar percakapan dengan Zhou Yong dan yang lainnya, dan dia bisa juga mengetahui hal-hal ini. Tapi sekarang, Su Yingxia melakukan yang sebaliknya, Xiao Tao naif, tapi tidak bodoh. Selanjutnya, bahkan jika Anda ingin berubah, dengan kultivasi dan kemampuan Xiao Tao, pasti tidak hanya membutuhkan beberapa bulan atau tahun untuk mencapai tinggi badan Anda. Kali ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Dan tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Jika ada sesuatu yang lebih tinggi, sebenarnya butuh banyak waktu untuk memupuk sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, bagaimanapun kita berubah, kita akan selalu menderita kerugian. Memiliki. Dengan banyak kata, Xiao Tao membuat Su Yingxia terdiam. Dia harus mengakui bahwa semua yang dikatakan Xiao Tao masuk akal. Namun, dia benar-benar tidak punya alasan yang baik untuk menghalangi Xiao Tao, atau bersikap asal-asalan. Sister Yingxia, ada apa denganmu? Tolong beritahu aku, di mata Xiao Tao, meskipun kamu bukan adik kandungku, kamu tidak asing dengan adik kandungku. Bisakah kamu tidak berbohong padaku? Jika Anda bersikeras berbohong kepada saya, maka saya tidak akan bisa melakukan pertukaran kultivasi ini, dan saya bahkan tidak akan melakukannya bahkan dalam kultivasi. Mendengar ini, Su Yingxia jelas sedikit gugup. Jika Xiao Tao menyerah, maka orang yang dipilih Su Yingxia, betapapun bagusnya, tidak akan masuk akal. Karena dia memiliki kekurangan dan tidak bisa seperti yang dia bayangkan. Orang yang bisa menjaga Han Sanqian dengan baik dengan sempurna. Ini di luar niat awalnya. Oleh karena itu, Su Yingxia sebenarnya tidak punya pilihan sekarang. Kedua, melihat mata Xiao Tao yang sangat tulus, untuk sesaat, dia benar-benar tidak mau untuk menipu gadis yang begitu sederhana dan baik hati. Setelah memikirkannya, Su Yingxia berkata, saya dapat memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi ada prasyaratnya, yaitu, Anda tidak dapat memberitahu siapapun. Tentu saja kamu bisa menceritakan rahasia ini ketika waktunya tiba, tetapi jika waktunya tidak tiba, kamu tidak bisa menceritakannya bahkan jika seseorang membunuhmu atau membunuh 3.000 saudaramu. Jika Anda menyetujui syarat ini, maka saya akan memberitahu Anda situasi saat ini. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka saya tidak punya pilihan. Bahkan jika saya memikirkannya lagi, saya sama sekali tidak dapat memberitahu Anda. Anda dapat melakukannya dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Yingxia memandang Xiao Tao, menunggu jawaban dan pilihannya. Xiao Tao terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk, Sister Yingxia, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Aku setuju dengan semuanya kondisi Anda, dan saya jamin saya pasti bisa melakukannya. Bab 5840 Rahasia Su Yingxia. Melirik Xiao Tao, Su Yingxia berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening. Setelah pergi ke kota Burning Bone, masalah yang mungkin saya hadapi akan sangat serius, dan tingkat keparahannya mungkin jauh di luar imajinasi Anda. Setelah ini, sejujurnya, saya mungkin akan terpisah dari Anda selamanya. Su Yingxia berkata, sebenarnya, saya selalu memiliki racun di tubuh saya, dan racun ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa kematian hampir pasti. Tetapi saudara Sanqian dapat membantu Anda melakukan detoksifikasi. Anda lupa bahwa saudara Sanqian memiliki keterampilan medis. Selain itu, saudara Sanqian memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia pasti dapat mendetoksifikasi Anda. Saya memikirkan cara untuk menyelamatkan Anda. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak ada kemungkinan menghilangkan racun di tubuhku. Ini tidak mungkin bahkan bagi Han Sanqian. Selain itu, meskipun dia benar-benar mampu dan dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi dia hanya dapat menyelamatkan aku. Tapi, Xiao Tao, tahukah kamu? Jika aku diselamatkan saat itu berarti saudaramu Sanqian akan mati, dan kelompok orang-orangnya dia juga akan mati. Kenapa? Xiao Tao memandang Su Yingxia dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Han Sanqian harus mati ketika Su Yingxia masih hidup, sepertinya tidak ada hubungan yang tak terelakkan antara keduanya. Kamu mungkin tidak memahami beberapa hal meskipun aku memberitahumu. Yang hanya bisa kuberitahukan kepadamu adalah bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak sekadar hitam dan putih, juga bukan sekadar kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Lah. Seperti hidup di dunia ini. Semakin dewasa kamu, terkadang kamu akan semakin menyadari bahwa banyak hal yang bukan lagi hakmu untuk mengambil keputusan. Kamu hidup untuk orang lain. Seolah-olah kamu punya ketika kamu punya anak, kamu harus hidup untuk anakmu.
Ketika kamu punya suami, kamu harus hidup untuk suamimu. Saat kita mencapai tahap itu, kita punya banyak orang yang harus diurus, jadi tentu saja kita perlu banyak khawatir. Seperti ini katakan padaku, jika seseorang menusuk leher saudaramu San Qian saat ini, apa yang akan kamu pilih? Aku pikir kamu tidak akan menyesal sedikit pun jika aku membiarkanmu mati. Setelah mengatakan ini, Xiao Tao tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung mengangguk, ya, jika seseorang menaruh pisau di leher saudara San Qian, pada saat itu, meskipun itu berarti kematian Xiao Tao tidak akan pernah ragu sama sekali. Keragu-raguan. Su Yingxia tersenyum lembut, masalahnya adalah seseorang sedang menggantungkan pedang di atas kepalanya sekarang. Pedang ini jauh lebih berbahaya daripada bahaya apapun. Jika saya tidak melakukan itu pada saat itu, jika Anda memilih, maka pedang ini akan memotongnya sepenuhnya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Saudari Yingxia, saudara San Qian sangat kuat, mengapa kamu tidak bisa mempercayainya? Selain itu, ini aku, mungkin aku bisa memikirkan lebih banyak rahasia tentang Panguax. Pada saat itu, saudara San Qian, yang memiliki kekuatan absolut kapak Pangu, mungkin benar-benar dapat menciptakan beberapa keajaiban. Saudari Yingxia, Anda dapat dianggap menemani saudara San Qian. Sebagai orang yang telah melalui banyak hal badai dan menciptakan banyak keajaiban, menurutku kamu harus percaya pada kekuatan saudara San Qian lebih dari siapapun. Xiao Tao berkata dengan gugup, baginya, selama ada kesempatan sekecil apapun, dia akan berusaha mempertahankan Su Yingxia. Ini adalah saudara perempuan dan ipar perempuannya. Xiao Tao, jika ku bilang padamu bahwa pedang yang tergantung di kepala saudaramu San Qian mungkin adalah kekuatan seluruh klan iblis, dan bahkan mungkin lebih menakutkan dari kekuatan ini, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih percaya pada keajaiban? Xiao Tao dia sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, memang ada guncangan yang sangat besar dan rasa berat di tubuh Anda, hampir membuat Anda tidak bisa bernapas dan hampir membuat Anda benar-benar tak tertahankan. Kekuatan iblis tidak dapat ditanggung oleh satu orang, bahkan jika diberikan kepada semua orang di dunia Central Plains, ia mungkin tidak dapat menahannya. Kalau tidak, tanah iblis pasti sudah lama hilang, jadi mengapa masih ada wilayah ini sampai sekarang? Bukankah itu karena, dalam keadaan seperti itu, pihak lain tidak bisa lagi melenyapkannya? Oleh karena itu, memang sangat sulit untuk menempatkan kekuatan mengerikan seperti itu pada seseorang. Terus terang, mustahil bagi seseorang untuk menanggungnya.